wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Memang harus baik dan tetap semangat. Semangat ya. Walaupun udah agak siang, tapi harus tetap semangat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, walaupun sudah siang hari, tetap berdoa ya. Nah, Ibu minta kalian salah satu untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa besar. Baik, jika ada sampah di sekeliling kalian, mohon dibersihkan. Sudah bersih ya. Nah, keadaan kursi meja kalian juga harus rapi. Ada yang sudah hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Karena cuacanya agak tidak menentu ya nak, sebentar panas, sebentar hujan. Artinya apa? Artinya kalian harus lebih menjaga kesehatan. Yang terutama kalian harus menjaga pola hidup ya, pola makan, kemudian pola istirahat harus kalian tetap jaga agar apa? Agar kalian tetap sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya aktivitas di dalam sekolah ya, untuk kegiatan belajar. Baik, anak-anak sekalian, karena hari ini semuanya hadir, berarti anak-anak ibu hari ini semuanya dalam keadaan fit, sehat. Ibu akan meminta kalian untuk lebih semangat lagi dengan kita melakukan yel-yel jargon kita ya. Baik, SMK. Ya. SMK. Ya. Taman Siswa. Jaya selalu jadi. Baik, anak-anak sekalian, minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang energi ya, dan juga bentuk-bentuk energi. Ada yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk energi? Ada yang masih ingat energi apa saja? Energi potensial, Energi potensial, energi kinetik, energi kinetik, energi dan mekanik. energi mekanik. Ya kan, dimana energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Energi kinetik karena apanya? Karena gerak suatu benda. Dan energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang energi, tetapi pada hari ini kita membahasnya tentang sumber energi. Jadi sumber energi, ada sumber energi yang dapat diperbaharui, ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pada kali ini kita membahas tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis penggunaan sumber energi yang dapat diperbaharui dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Yang kedua, melalui praktikum, peserta didik dapat merancang proyek pembuatan kincir air sederhana dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi pada kincir air dengan teliti. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis perbedaan kecepatan gerak kincir air yang dapat diperbaharui oleh besar kecilnya aliran air dengan teliti. Dan yang terakhir, melalui presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil proyek kincir air sederhana dengan percaya diri. Jadi pada pembelajaran hari ini, kalian nantinya ibu minta untuk membuat suatu proyek sederhana yang membahas atau yang menggambarkan tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, proyek ini nantinya akan kalian tampilkan ke depan melalui presentasi bersama kelompok kalian yang nantinya akan ibu nilai bagaimana hasil proyek kalian dan bagaimana kalian dalam mempresentasikan hasil kerja kalian. Di sini ibu juga akan menilai bagaimana cara kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, untuk itu kalian harus lebih aktif
merupakan salah satu bentuk energi yang telah berkontribusi banyak dalam pemenuhan kebutuhan energi umat manusia. Energi air telah dimanfaatkan dalam kehidupan manusia dari masa lampau hingga masa kini. Energi air adalah sebuah energi alternatif yang menarik, yaitu bisa membangkitkan energi listrik. Aliran air yang terus-menerus secara alami di sungai menjadikan energi air sebagai sebuah sumber energi yang bersifat terbarukan atau renewable energy. Kita telah memanfaatkan energi air dengan berbagai cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Pada masa dulu, umat manusia telah mengetahui potensi air yang bergerak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk sumber energi. Tapi saat itu sebelum mengenal energi listrik. Pemanfaatan energi air diantaranya adalah untuk penggilingan, seperti menggiling gandum atau jagung hingga menjadi tepung. Selain itu, juga digunakan untuk proses penggergajian kayu, energi kinetik yang terkandung dalam air dimanfaatkan secara langsung tanpa dikonversikan terlebih dahulu menjadi energi listrik. Tenaga mekanik dipergunakan untuk menggerakkan mesin-mesin industri secara langsung, sehingga industri-industri tersebut harus berlokasi di sepanjang aliran air sungai. Oleh sebab itu, cukup banyak zona industri beserta kota pendukungnya yang berlokasi di wilayah yang ada aliran sungai. Ketika manusia memahami prinsip kerja tenaga listrik dan bagaimana listrik dapat dibangkitkan, maka berbagai bentuk energi yang ada di alam mulai dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Energi air atau energi hidro juga merupakan salah satu bentuk energi yang mulai dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik sejak masa saat itu. Energi air dikonversi menjadi energi listrik dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan dikonversikan menjadi tenaga listrik, energi yang berasal dari tenaga gerak air dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel. Tenaga listrik yang dihasilkan bisa dialirkan hingga jarak yang jauh. Arus listrik dapat dialirkan melalui kabel ke tempat yang dibutuhkan, sehingga kota tidak lagi harus berada dekat dengan sungai atau danau. Prinsip kerja sebuah pembangkit tenaga air adalah mengubah energi kinetik dalam air menjadi energi listrik. Dari sebuah bendungan, aliran air dengan kecepatan tinggi diarahkan untuk memutarkan turbin air. Dan selanjutnya, turbin air memutar generator listrik. Turbin-turbin listrik yang digerakkan air seperti ini, kini bermunculan di berbagai pelosok dunia. Energi air yang awalnya dimanfaatkan secara sederhana, kini telah berkembang dan telah berkontribusi sangat besar dalam menopang kemajuan teknologi umat manusia. Pembangunan bendungan air dalam ukuran raksasa kini bermunculan di berbagai negara di seluruh pelosok dunia. Sungai dan danau kini bukan saja menjadi tempat-tempat yang menyediakan air untuk berbagai makhluk hidup, tetapi juga menjadi pusat pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan. Energi air sebagai salah satu sumber energi terbarukan kini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Oke, kalian sudah menyaksikan cuplikan video ya, berupa informasi tadi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan. Tadi sudah menyaksikan videonya? Ya. Baik, dari video yang kalian saksikan, apa yang dapat kalian sampaikan? Apa yang dapat kalian sampaikan ulang melalui video yang kalian saksikan? Ya, silakan. Air yang menjadi sumber energi. Ada yang lain? Ya, baik, bagus sekali nak. Ada yang lain? Ya, jawabannya silakan. Kan sumber energi yang berasal dari air. Sumber energi yang berasal dari air. Baik, sumber energi yang berasal
diperbaharui ya. Perhatikan, sumber energi yang dapat diperbaharui itu apa saja? Yang pertama air, seperti yang kita saksikan tadi. Dari air diubah nanti bisa menjadi energi gerak, kemudian bisa membangkitkan listrik yang dapat dialirkan ke rumah penduduk. Ya kan? Yang pertama air. Air menjadi salah satu energi yang banyak digunakan untuk menggantikan energi fosil. Contohnya apa saja? Minyak bumi, ya kan? Energi nuklir, ya kan? Batu bara. Kemudian yang kedua itu ada tenaga surya, tentunya dari matahari. Iya benar. Energi tenaga surya atau energi yang berasal dari matahari itu adalah perubahan energi matahari dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi harian di dunia, ya kan? Banyak sekarang pembangkit listrik menggunakan energi matahari atau surya, ya kan? Kemudian yang ketiga apa nak? Tenaga geotermal atau panas bumi. Energi geotermal atau bisa juga disebut dengan panas bumi adalah proses memanfaatkan panas dari dalam bumi yang diubah menjadi sumber, ya, sumber untuk nanti bisa membangkitkan listrik, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah angin. Jadi ketersediaan angin di muka bumi ini cukup banyak. Makanya angin bisa dimanfaatkan sebagai energi yang dapat diperbaharui, yaitu bisa dipergunakan untuk membangkitkan listrik juga, ya kan? Makanya ada pembangkit listrik tenaga angin juga ada yang memanfaatkan kincir angin, ya, untuk diubah menjadi energi listrik. Jadi di sini energi yang dapat diperbaharui yaitu ada apa aja? Ada air, ada ya, kemudian ya, kemudian ada angin, ya, ada tenaga angin. Baik. Jadi dari yang sudah kalian lihat tadi video, kemudian dari pemaparan ibu sekilas, kalian hari ini akan mencoba sebuah proyek yang nantinya memanfaatkan air sebagai sumber energi. Tadi dari video kan sudah kelihatan bahwa air digunakan untuk apa aja, nah? Bisa katanya di situ bisa membantu pembangkit listrik tenaga air, ya. Berarti dari air diubah menjadi energi gerak, kemudian bisa digunakan untuk sumber energi yang dapat membangkitkan listrik. Atau kalau para petani menggunakannya sebagai apa? Iya, sebagai pengairan sawah. Jadi melalui kincir air dapat dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengairi sawah. Seperti itu, ya kan? Baik, di sini nantinya ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok seperti pertemuan kemarin, ya. Sudah ada kelompoknya, ya. Ibu cek dulu kelompok 1. Mana? Tunjuk tangan. Oh ya, di depan saya. Kelompok 1. Semalam nama kelompoknya apa? Kelompok kecepatan. Baik, kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Kelompok 2. Baik. Apa nama kelompok kalian? Tekanan. Tekanan. Kelompok 3. Apa nama kelompoknya? Gaya. Oh, tapi nggak bergaya terus, ya. Kelompok 4 mana? Ya, kelompok 4. Kelompok volume. Kelompok 5. Kelompok apa? Luas. Kelompok luas. Semoga pikirannya juga luas, ya. Luas. Seperti pemikirannya. Baik. Di sini ibu mau setiap kelompok nantinya sudah ada nama-nama kelompoknya, ya, seperti pertemuan yang kemarin. Nantinya kalian akan ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nantinya akan membantu kalian dalam merancang proyek, ya, merancang proyek tentang kincir air. Nah, untuk itu saya akan membagikan LKPD kepada kelompok kalian. Dan nantinya kelompok kalian akan bersama-sama membahas tentang LKPD-nya, ya. Baik, ini udah ready, ya, kelompoknya, ya. Tidak ada lagi
hasil proyek kalian, hasil kerja kalian. Nah, untuk itu, untuk bagaimana cara membuat kincir air, ini ada sebuah video tayangan yang Ibu ambil, nantinya bisa menjadi satu referensi kalian ya untuk membuat kincir air. Baik. Baik, perhatikan dulu ya. Ya, maaf nak, padam di sini. Oke, video ini juga sudah dibagikan ke grup WA kita ya. Nanti boleh kalian lihat kembali di grup WA bagaimana cara membuat kincir air sederhananya ya. Nah, untuk itu kalian di dalam kelompok ini Ibu beri waktu untuk membuat membuat persiapan apa saja alat bahan yang akan kalian gunakan. Kemarin kan kalian mengusulkan bahwa alat dan bahannya kan kemarin untuk pembelajaran ini sudah sempat Ibu informasikan kalian akan mempersiapkan. Nah, setiap kelompok boleh mengambil alat dan bahannya untuk kita praktek hari ini. Baik, Anda semua kelihatannya sudah ada di meja masing-masing ya untuk alat dan bahannya ya. Nah, kalian mulai kerja, coba nanti kalian lihat dulu LKPD-nya apaan yang diminta di situ ya. Jadi kalian satu kelompok ada berapa orang ini? Saya persilakan kalian untuk membagi tugas siapa saja nanti yang membuat kincir airnya, menaranya, ya kan? Seperti yang ada tayangan pada video tadi. Nah, kemudian siapa nanti yang bertugas untuk merancang proyeknya tadi ya, dituliskan atau digambarkan di dalam LKPD kalian. Nah, ini kita kesepakatan bersama. Kalau untuk tugas kelompok kalian siapa yang membuat kincir, siapa bekerja sama ya, kolaborasi kalian ya. Nah, di sini kita kesepakatan. Kita ambil waktu berapa menit untuk penyelesaian proyek ini? Berapa nak? 30 menit? 30 menit selesai ya? Oke, baik, karena alat bahannya sudah oke, kayaknya sudah fix
Kesulitan? Ya. Berarti nanti kalian sekaligus ya membuat rancangannya, kemudian kalian jelaskan juga ya bagaimana cara kerjanya ya. Ya, jadi nggak ada lilin yang banyak, pakai lilin ya. Baik. Ya, alat dan bahannya dituliskan ya, jangan sampai lupa. Jadi peringatkan di dalam kolaborasi atau kerja kalian, saya melakukan penilaian ya, jadi kalian semua harus aktif ya dalam kelompok. Amin selamat.
Sejauh ini ada kendala nak? Baik, kalau di dalam kelompok sudah ada yang membuat hidraulik maupun menaranya, jangan lupa juga kalian berdiskusi ya. Apa saja yang akan kalian sampaikan nanti ya pada saat kalian presentasi. Langkah kerjanya ditulis. Langkah kerjanya nak. Baik. Itu shot lah. Dia buka. Kali kau. Ya, untuk dia dari tugas ya, dia kerja. Kita bekerja untuk Gimana kelompok luas? Ada kendala nak? Ada. Iya. Kalian dirancang ya. Ya kalian mau bagaimana? Gambar. jangan hitam bro. Ini
Baik. Untuk gambar proyek ini sudah dikerjakan, masih dalam proses ya. Ya. Ya, sampai lapor untuk air di atas, ya kan? Iya, oke. Baik, kelompok lainnya bagaimana? Ada kendala? Enggak ya? Baik. Untuk kelompok yang nanti sudah selesai merancang kincir air dan menaranya, untuk pengujian proyeknya nanti bergantian ya di luar ya, supaya nggak becek kelasnya ya. Karena kita menggunakan air, nanti boleh dua kelompok secara bergantian ya di luar ya.
Ini lah menghambat kincir yang tarik kan Pak? Jangan sampai melekat. Ya, ya. Tapi jangan ada menghambat. Nah, kalau kali Nggak bosan banget. Ada Bapak yang sudah selesai membuat kincir dan menaranya? Sudah selesai membuat semuanya, boleh dites, boleh diuji ya. Baik, dilanjutkan dulu ya perjalanannya.
Kalau udah siap, boleh kalian coba duluan ya. Ide jangan nanti kan kalau lagi-lagi pes. Dan apakah sudah ada kelompok yang ingin menguji coba? Boleh lihat perwakilan kelompok dulu, satu-satu dulu. Yang silakan. Ya. Mau berapa? Mau coba yang di luar? Ya, silakan. Iya belum. Dua kelompok boleh mengunci keluar supaya kelas kita nggak mengikuti ya. Ya. Kan gue dari sini dan Itu yang ditahan itu motor. Ya, boleh. Silakan. Ini pipet yang kecil ya? Ya, baik. Silakan. Ya, baik. Tutupnya nak. Ini tekanan ya, tutupnya. Silakan. Silakan di kincirnya ya. Ada kejauhan kan? Nak, tolong kasih. Ya nanti kalian kalau nggak berhasil kita ganti yang bener latih. Belum ya.
Ya. Tadi dengan yang sudah pakai pipet kecil ya, nanti kalian harus kemukakan di mana bedanya. Oke. Ini kelompok apa tadi? Kelompok koluma. Baik. Kelompok koluma. Ya. Ini pengujian untuk pipet yang kecil ya. Oh iya. Yang bawah dicepet dulu nih. Ya. Cepet dulu ya. Pipet yang kecil ya. Nanti jadi nampak bedanya ya untuk kecepatan kincirnya ya. Ya oke, ini tadi kelompok apa? Kecepatan. Untuk kelompok kecepatan ya. Ya baik, diamati ya sampai nanti menunggu yang untuk yang pipet lebih besar ya. Kelompok luas ya, pengujian untuk pipet yang lebih besar ya, nah lubangnya ya. Ya seperti itu coba. Sampai habis dulu. Ya, coba. Oke. Itu yang besar ya. Iya. Nah, kalian harus ngerti nanti beda kecepatan kincirnya ya. Sudah ada perbedaannya. Ya, baik untuk kelompok luas. Siapkan diri untuk presentasi ya. Oke. Bagus kincir kalian ini cepat ya, lebih cepat dari kelompok yang lain tadi. Berarti ini untuk yang pipet yang besar ya, berarti untuk kalian ini ukuran menaranya pas, ukuran kincirnya juga pas, ya kan? Menghasilkan kincir air yang bagus kecepatannya. Baik, kelompok apa nih tadi nak? Kelompok tekanan ya. Baik, siapkan diri ya untuk presentasi ya. Baik, oke. Baik, ini untuk kelompok gaya ya. Kita lihat ya kelompok gaya bagaimana hasil uji poinnya ya. Ini untuk pipet yang kecil ya. Sama dia karena lama pada pipetnya juga ke kecil. Bayangkan kalau di aliran sungai yang deras, ya kan? Energi kincir airnya juga menghasilkan yang lebih besar energinya, kan?
Sekarang kita uji yang pipet lubangnya lebih besar ya. Tutup dulu lubangnya masing-masing. Warna. Ini kelompok terakhir ya. 4 kelompok tadi sudah ya, sudah menguji coba proyeknya. Sampai setengah. Ya, wow, kelihatan hasilnya ya. Ya, ini untuk lubang pipetnya yang diameternya agak lebih besar ya. Kalau tadi yang lebih kecil itu sebabkan ini untuk yang aqua ya. Terima kasih untuk kelompok gaya ya. Persiapkan diri untuk presentasi. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah menguji ya proyek kalian masing-masing, bagaimana kincir air kalian yang dipengaruhi oleh lubang pipet yang berbeda tadi kalian pengujiannya ya. Untuk itu pada kesempatan ini Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil dari uji coba proyeknya. Nah untuk itu saya mau kelompok mana yang maju ini? Kelompok kecepatan. Baik, kami persilakan untuk kelompok kecepatan. Beri semangat dulu kelompok kecepatan. Saya di sini melihatnya duduk ya. Silakan untuk kelompok kecepatan. Kami dari kelompok kecepatan ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Devenian Jiwatanaya. Saya Wisnu. Nama saya Alhamdi. Nama saya Rena Sekawan. Nama saya Tiap Biasa. Presentasi kami akan pertama adalah bahan-bahan, yaitu seperti kayu, selain juga botol, pisau meter, sedotan dan tutup lidi. Juga kerjanya terlebih dahulu kayu untuk dan membuat kerangka dan dilem agar yang kayu kuat. Dibentuk layaknya kincir air. Dibuat dengan penggal kokoh dan selesai pembuatan kincir air. Kecepatan kincir air dipengaruhi oleh besar kecilnya debit aliran air. Baik, untuk kelompok kecepatan sudah mempresentasikan hasilnya seperti itu. Hasilnya ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, adakah kendala kalian dalam membuat proses kincir air tadi? Nah, ada? Boleh diungkapkan? Apa nih gawang? Boleh diungkapkan? Pokoknya proses ini benarnya agak rapuh ya. Oh, kita kena air. Kita kena air agak rapuh, lipnya terlepas. Bukan ya? Tetapi tidak mempengaruhi untuk praktikumnya kan? Tidak. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kecepatan. Baik, boleh tepuk tangan untuk kelompok kecepatan. Oke. Tadi kelompok kecepatan sudah maju. Baik, itu selanjutnya kelompok mana yang lebih
Saya Rahmat Junaja. Sebelumnya bahan-bahan yang kami sediakan seperti es krim, tusuk gigi, untuk botol air mineral, kulit tembak, pisau, dan sedotan. Cara pembuatan yang paling penting satu persatu dengan cara memotong rangkaian sebagai kincir air. Pada saat menggunakan ukuran diameter yang kecil, aliran yang dihasilkan lebih lambat. Sedangkan saat menggunakan ukuran diameter yang besar, aliran air yang dihasilkan sangat deras, lebih deras daripada menggunakan diameter yang kecil. Saja. Bagaimana proses pembuatan tadi? Ada yang ingin diceritakan? Ada kendala? Tidak ada, lancar. Jadi sudah mengerti apa manfaatnya dari kincir air ya? Sudah? Baik, untuk kelompok kecepatan, ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bagaimana jadi hasil dari kecepatan kincirnya? Lancar? Cepat? Baik, tepuk tangan untuk kelompok kecepatan. Kelompok tekanan ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok tekanan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok tekanan ya. Tadi salah menyebutnya ya, kecepatan. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Ya, kelompok luas. Oke, beri tepuk tangan dulu. Tangan untuk kelompok luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebuah kincir air sederhana. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah es krim, bekas, pisau, tonik, tusuk gigi. Cara pembuatan kincir air seperti dirakit untuk botol yang mengaliri air dan air mengalir melalui pipet mengalir ke kincir air. Jika kincir air terbuka dan dibuka, kincir air adalah untuk menghasilkan energi listrik. Saat airnya kecepatan kincir mengalir pipet dan aliran lainnya. Seperti itu. Sudah? Nah, ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Pas? Untuk kelompok luas, adakah tadi hambatan ketika melakukan proyeknya? Tidak ada. Bagaimana hasil dari aliran air tadi? Lancar. Air yang diameternya lebih kecil dengan yang diameternya lebih besar, mana yang lebih cepat kecepatan aliran, kecepatan kincirnya? Berarti kesimpulannya lebih lambat, lebih perputaran kincir itu lebih lambat ya. Baik, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik, demikian tadi kelompok luas sudah berani tampil mempresentasikan. Oke, baik, untuk kelompok selanjutnya kami persilakan. Siapa nak? Ya, silakan kelompok gaya. Boleh kita tampilkan gambar desain juga boleh ditampilkan ya, boleh ditunjukkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gaya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Muzaki dari kelompok Gaya. Saya siap. Saya Agus Adi. Saya Anda. Kami akan presentasi yang kami hasilkan. Bahan dan alat seperti deskbin, botol mineral, pisau cutter, jeli, korek, pipet, tusuk gigi. Langkah kerja pertama-tama kami akan membuat kenalannya terbuka terlebih dahulu dengan menggunakan stick dan lem yang
Lalu setelah membuat menara, kami lanjutkan dengan membuat kincir air dengan stick dan led dan tutup botol mineral. Setelah semuanya selesai, jadilah kincir air sederhana. Dari kesimpulan menguji kincir air sederhana, kecepatan kincir air dipengaruhi debit air. Perputaran kincir air geraknya lambat karena diameter kecil, sedangkan diameter besar airnya bergeraknya lebih cepat. Desainnya baik. Sudah? Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok gaya ya. Baik. Adakah kendala pada saat proses pembuatan kincir air? Oh, menggunakan lilin. Tapi tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi dari hasilnya tadi tetap sama ya, hanya pengerjaannya dia berbeda. Kalau yang kelompok lain menggunakan mentega, sedangkan kelompok gaya menggunakan lilin dan juga lem ya, dibakar ya. Ini juga lem bakar. Baik, mungkin itu saja dari kelompok luas. Kelompok gaya sudah? Ya, silakan tutup. Baik. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir ya, yang bermaju ya. Silakan untuk kelompok volume ya. Baik, beri semangat dulu ke kelompok volume. Dan silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok volume dan nama saya Fikram Madani. Saya Fadli Abdiansyah. Saya Jordan Nasution. Dan kami ingin mempresentasikan kincir air sederhana. Rancangan proyek kami dari kelompok volume seperti ini, dan persiapan alat dan bahan, alat gunting, pisau cutter, paku lem, tembak, dan penggaris. Bahan: lem tembak 5 buah, lidi 20 cm, nampak, tutup botol 10 buah, 1 sedotan kecil, 1 sedotan besar, stik es krim atau stik kayu untuk ukuran 1,5 liter sebanyak 2 buah. Dan cara kerjanya, stik dilem menggunakan lem tembak dan digambar kincir airnya. Sesudahnya itu stik dibentuk menjadi mineral air dan tutup botol sebagai penampungan air. Kemudian pada proyek pengujian ketika menggunakan pipet diameter lebih kecil, kecepatan kincir air lebih lambat dengan kecepatan pada saat menggunakan aliran air yang diameter lebih besar. Kesimpulan adalah kincir air kecepatan pada kincir air dipengaruhi oleh besar kecilnya dari energi potensial menjadi energi kinetik. Dan manfaat kincir air sebagai alat penggiling gandum untuk mengaliri sawah dan sebagai alat pembangkit listrik tenaga air PLTA. Sudah? Sudah. Sudah. Baik, adakah kendala dalam proses pembuatan kincir airnya tadi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, demikian tadi dari kelompok yang terakhir ini. Ada pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup presentasi. Dan demikian
kami dari kelompok volume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok volume ya. Baik. Baik, semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil karyanya dan juga uji cobanya. Baik, semangat dulu. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Nama siswa. Ya. Semangat untuk kita semua. Baik. Dari percobaan yang telah kalian lakukan dan pembelajaran hari ini, sama-sama kita menyimpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa sumber air yang dapat sumber energi yang dapat diperbaharui salah satunya adalah air. Kenapa? Karena air ini merupakan energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Kenapa? Karena ketersediaannya banyak ya karena di muka bumi ini. Nantinya energi air ini bisa diubah dari energi gerak, kemudian bisa diubah menjadi energi listrik. Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan listrik, ya kan? Perusahaan listrik menggunakan tenaga dari tenaga energi air, ya. Jadi manfaat dari kincir air ini selain itu juga ada. Para petani juga memanfaatkan kincir air ini untuk mengairi sawah mereka agar tidak pada musim kemarau tidak kekeringan. Memanfaatkannya dari mana? Memanfaatkannya dari aliran air apa? Sungai ataupun air danau, ya kan? Nah, maka dibuat kincir air yang nantinya airnya itu disalurkan ke sawah-sawah agar padi mereka tetap aman pada saat musim kemarau misalnya, seperti itu. Jadi pemanfaatan energi yang dapat diperbaharui ini adalah salah satunya energi air. Demikian pun ada juga energi angin seperti tadi ya yang sudah kalian lihat ya di video dan penjelasan ibu di awal tadi. Baik, untuk kelompok hari ini yang bagus dalam dalam menghasilkan kincir airnya, saya lihat tadi yang kincirnya paling bagus untuk perputarannya itu adalah kelompok tekanan ya. Beri tepuk tangan kelompok tekanan. Cepat dibandingkan kelompok lainnya ya, sudah saya saksikan tadi ya. Berarti mereka merancangnya tinggi menaranya pas, kemudian kincir airnya juga pas, maka penempatannya lebih cepat tadi dari kelompok lain. Dan tetapi untuk yang baik dalam mempresentasikan, saya lihat tadi adalah kelompok dari kelompok 3. Kelompok apa tadi Nina? Kelompok gaya, kelompok gaya dan juga kelompok luas. Baik, kelompok luas dan kelompok gaya. Baik, untuk selanjutnya untuk
mau habis ya. Jadi ini boleh kalian bawa pulang ya sebagai tugas di rumah ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya sudah boleh saya tagih ya untuk tugasnya ya. Baik. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, saya ingin memberikan refleksi hari ini. Nanti boleh disimpan dulu nak untuk tugasnya, dilanjutkan di rumah. Kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya saya tagih untuk tugasnya ya. Nah, untuk melakukan refleksi hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Apakah kalian terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian dapat memahami proses pembuatan kincir air? Apakah kalian sudah dapat mengetahui manfaat dari kincir air? Belajar dengan menggunakan LKPD, apakah membuat kalian lebih mandiri mengerjakan tugas? Iya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena pembelajaran hari ini saya rasa kalian lebih senang, lebih tertarik. Kenapa? Karena kalian langsung terlibat untuk proses pembuatan kincir air ya, yang nantinya di masa-masa mendatang, kincir air ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Barangkali nanti kalian menjadi insinyur pertanian ya kan, yang mengelola tentang lahan petani. Nah, kalian bisa memanfaatkan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu saja pembelajaran hari ini. Untuk kalian tetap nanti dilanjutkan belajar di rumah, untuk nanti kalian menyelesaikan evaluasi ya, soal asesmen yang saya kasih ke kalian nanti diselesaikan di rumah, dan jangan lupa belajar untuk pertemuan minggu depan untuk materi selanjutnya ya kan ya. Nah, untuk itu boleh disimpan alat tulisnya, boleh disimpan juga tugas yang tadi yang saya berikan. Sudah? Baik, kalau sudah, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kita kesehatan untuk kita sama-sama dapat kembali melakukan proses pembelajaran di hari besok ya. Itu kami